Warga Gemibem yang saya kasihi di dalam Tuhan, Gemibem kita adalah buah dari pekabaran Injil oleh Penlong 116 tahun yang lalu. Pekabaran Injil yang diberkati. Kini 70 tahun sudah, Gemibem dapat tetap berjalan bersama untuk mengerjakan hakikat gereja di bumi ini. Kenyataan ini haruslah kita syukuri dan membuat hati kita bersuka cita. Walau kita tahu bahwa perayaan kali ini sepi kegiatan karena kita dan dunia sedang berperang dalam perang bersama melawan COVID-19. Dari iman akan Allah yang tidak pernah meninggalkan buatan tangannya, saya atas nama dan selaku Badan Pekerja Sinode Gemibem menyampaikan dan mengucapkan selamat ulang tahun ke-70 Gemibem bersinode dan Hari Pekabaran Injil ke-116 untuk kita semua. Harapan kami, perayaan model COVID-19 akan makin meneguhkan iman kita bahwa tidak ada suatu keadaan apapun yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus, sehingga kita semua akan tetap dapat terus berjalan bersama dengan setia, melakukan pekabaran Injil dalam kata dan perbuatan, karena percaya walau badai taufan menerpa, bahteranya tidak akan kalah, yakni Gemibem. Bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya kelak. 1 Petrus 4 ayat 13. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Salam sejahtera, Shalom Aleichem kepada segenap jemaat dan pimpinan Gereja Masih Injil di Bola Amondo. Dari kantor Sinode Am gereja-gereja di bagian utara tengah Sulawesi, Winangun Manado, kami Pendeta Sakarias Wahyu Widodo, Sekretaris Jenderal SAG Sulten, dengan penuh sukacita dan rasa syukur mengucapkan selamat umur panjang bersinode 70 tahun Gereja Masih Injil di Bola Amondo. Sekaligus bersyukur dan bersukacita atas Hari Pekabaran Injil Gereja Masih Injil di Bola Amondo yang ke-116. Kami mengucapkan banyak selamat pada Ibu Ketua Sinode Pendeta Christine Noula Panguliman Master of Theology dan keluarga Rain Tamak Panguliman serta seluruh jajaran Badan Pelaksana Harian Sinode Gemibem, bahkan sampai pada seluruh pendeta, penatua diaken dan seluruh warga gereja yang bersyukur di hari yang berbahagia pada tanggal 28 Juni 2020. Kami berharap bahwa Gereja Masih Injil di Bola Amondo akan menjadi gereja yang misioner, mandiri, inklusif, dan berada di garis depan dalam memperjuangkan keadilan, perdamaian, dan keutuhan ciptaan. Dalam situasi menghadapi pandemi global COVID-19, harapan kami adalah kiranya seluruh warga Gereja Masih Injil di Bola Amondo tetap tabah dan bersama seluruh elemen masyarakat berjuang untuk mengatasi tantangan COVID-19. Bersama elemen masyarakat berarti Gereja Masih Injil di Bola Amondo adalah gereja yang inklusif dan terbuka untuk bergandengan tangan, bergotong royong, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing bersama seluruh elemen masyarakat sebagai anak bangsa. Harapan kami Gereja Masih Injil Bola Amondo
menjadi gereja yang mencerdaskan, gereja yang terus beribadah, dan gereja yang terus membaharui diri. Biarlah seluruh warga jemaat tetap mempertahankan protokol kesehatan menghadapi COVID-19, menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker, memakai sarung tangan, dan selalu membawa hand sanitizer sehingga kita bisa melewati masa-masa sulit ini bersama-sama dengan disiplin dan kewaspadaan diri. Akhirnya Tuhan memberkati gereja Masih Injili di Bolang Mongondo dengan berkat dari langit, berkat dari dalam bumi, berkat dari dalam laut, berkat dari gunung-gunung dan hutan-hutan, danau dan sungai-sungai, berkat kuasa nama Tuhan Yesus menyertai perjalanan pelayaran gereja Masih Injili di Bolang Mongondo sampai Tuhan datang kembali. Haleluya. Sekian dan terima kasih. Saya menyapa dalam kasih Badan Pekerja Sinode dan seluruh warga Gereja Masehi Injili di Bolang Mongondo pada kesempatan perayaan sukacita atas tuntunan dan rahmat Allah bagi Gemibem, sehingga dapat bertemu dengan 70 tahun Gemibem bersinode dan 116 tahun Injil masuk di tanah Bolang Mongondo. Semoga rasa syukur ini terus diungkapkan dalam hidup dan pelayanan saudara-saudara. Selamat merayakan kasih Allah. Selamat melanjutkan ziarah iman saudara-saudara. Jangan takut, jangan ragu. Roh Allah menyertai saudara-saudara. Sebab Allah memberikan bukan roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Shalom, Ibu Bapak dan saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya Sigit Triyono, Sekretaris Umum Lembaga Alkitab Indonesia. Atas nama keluarga besar Lembaga Alkitab Indonesia mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-70 untuk Gereja Masehi Injili di Bolang Mongondo. Sungguh suatu karunia dan anugerah yang sangat luar biasa oleh karena tuntunan Tuhan sehingga gereja ini sampai pada usia yang sangat dewasa. Dan Alkitab dalam Kolose 2 ayat 6 dan 7 memberikan pesan bagi kita semua. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Betapa sangat kita bersyukur oleh karena 70 tahun tuntunan Tuhan sudah terbukti bagi Gereja Masehi Injili di Bolang Mongondo. Dan ke depan tentu kita akan terus bersandar kepada tuntunan Tuhan, kepada pimpinan Tuhan, dan selalu kiranya anugerah Tuhan menyertai gereja ini. Dan saya mengingatkan bahwa Lembaga Alkitab Indonesia dengan Gereja Masehi Injili di Bolang Mongondo sudah menyepakati untuk bersama-sama menjalankan program bersama berbagi kasih sampai ke ujung bumi. Kiranya program ini akan kita teruskan untuk bersinergi ke depan dan untuk terus menyebarkan firman Tuhan sampai ke ujung bumi. Sekali lagi, selamat saya ucapkan kepada seluruh pimpinan sinode, seluruh majelis gereja, seluruh pelayan-pelayan Tuhan, seluruh jemaat dimanapun Anda berada. Selamat dan turut bersukacita atas ulang tahun yang ke-70 Gereja Masehi Injili di Bolang Mongondo. Kiranya Tuhan selalu memberkati, menuntun dan menyertai langkah-langkah kita semua ke depan.
Salam Alkitab untuk semua. Salam sejahtera saudara. Saya turut mengucap syukur atas peringatan 116 tahun pekabaran Injil di bumi Bola Mongondo serta perayaan 70 tahun Gereja Masehi Injili Bola Mongondo. Kiranya Kristus Kepala Gereja tetap meneguhkan seluruh pelayan dan jemaat-jemaat Gemibem untuk tetap teguh dan setia serta tekun memberitakan Injil sebagai perayaan kehidupan yang selalu terarah kepada Kristus. Tuhan memberkati. Atas nama Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, saya menyampaikan selamat hari ulang tahun ke-70 bagi Gereja Masehi Injili di Bolang Mongondo yang dirangkaikan dengan perayaan 116 tahun pekabaran Injil di tanah Bolang Mongondo. Saudara-saudara, panggilan gereja yang tidak pernah berubah adalah memberitakan Injil. Berita sukacita bahwa Allah mengasihi dunia ini beserta seluruh isinya harus diberitakan sampai ke ujung bumi, baik atau tidak baik waktunya. Para pekabar Injil telah menorehkan sejarah panjang akan panggilan memberitakan Injil yang melintasi berbagai rintangan dan batas-batas hingga sampai ke tanah Bolang Mongondo. Dalam kaitan inilah saya menyambut dengan penuh hormat perayaan hari ini. Saya selalu memandang perayaan seperti ini juga merupakan upaya napak tilas perjalanan pekabaran Injil, yang melaluinya kita diingatkan kembali akan tugas panggilan kita. Semoga perayaan ini memberi inspirasi baru dan pada gilirannya meneguhkan ulang komitmen kita untuk senantiasa mengabarkan Injil, sehingga peran transformatif gereja yang menyejarah itu tetap bisa dirasakan oleh masyarakat di mana Tuhan tempatkan kita sekarang dan di sini. Selamat hari ulang tahun ke-70 Gemibem. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Saya Dr. Anda Haja Yasti Suprejo Mokoago, Bupati Bola Mongondo. Atas nama pemerintah Kabupaten Bola Mongondo menyampaikan ucapan selamat ulang tahun ke-70 Gereja Masehi Injili di Bola Mongondo bersinode kepada saudara-saudariku umat Kristiani di Kabupaten Bola Mongondo. Doa dan harapan kami, semoga di usia yang ke-70 tahun bersinode, Gereja Masehi Injili di Bola Mongondo sebagai institusi maupun individu terus menjadi berkat bagi masyarakat, bangsa, dan negara untuk tetap menjaga keutuhan gereja, sehingga menjadi gereja yang kokoh, mandiri, dan memiliki integritas, serta sikap inklusif untuk bekerja sama dengan pemerintah dan masyarakat Kabupaten Bola Mongondo di tengah kemajemukan guna terwujudnya Bola Mongondo hebat. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Amin. Terima kasih. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Gereja, di dalamnya Gereja Masehi Injil di Bola Mongondo yang disingkat Gemibem merupakan salah satu komponen masyarakat yang sangat penting dan strategis dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan nasional umumnya dan khususnya pembangunan di Kota Mobagu yang kita cintai ini. Oleh karena itu, atas nama pemerintah dan masyarakat Kota Mobagu mengucapkan selamat hari ulang tahun Gemibem bersinode ke-70 dan selamat memperingati 116 tahun pekabaran Injil di tanah Pertabuan. Semoga sinergitas antara pemerintah dan gereja yang telah tercipta selama ini akan terus berkelanjutan demi mewujudkan kehidupan bersama yang penuh damai dan sejahtera.
Semoga Tuhan memberkati kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita sekalian. Gereja, di dalamnya Gereja Masehi Injil di Bola Mongondo atau Gemibem, merupakan salah satu komponen masyarakat yang sangat penting dan strategis dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan nasional pada umumnya dan khususnya pembangunan di daerah Kota Mobagu yang kita cintai ini. Oleh karena itu, atas nama pemerintah dan masyarakat Kota Mobagu mengucapkan selamat hari ulang tahun Gemibem yang ke-70 dan selamat memperingati 116 tahun perkabaran Injil di Tanah Totabuan. Semoga sinergitas antara pemerintah dan gereja yang telah tercipta selama ini akan terus berkelanjutan demi mewujudkan kehidupan bersama yang penuh damai dan sejahtera. Tuhan memberkati kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, salam kebajikan. Saya Bupati Bola Mongondo Utara, Dr. Andes Haji Depri Ponto, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-70 Sinode Gereja Masehi Injili di Bola Mongondo dan selamat hari pekabaran Injil di Tanah Totabuan ke-116. Semoga pada momentum hari ulang tahun ini semakin meningkatkan kualitas persekutuan dan pelayanan yang diharapkan akan melahirkan pribadi-pribadi yang memiliki iman yang teguh serta jemaat yang dewasa dan mandiri. Selaku pemerintah Kabupaten Bola Mongondo Utara berharap agar Sinode Gemibem tetap terus bersinergi bersama dengan pemerintah untuk dapat berjalan searah setujuan dalam menghadapi semua bentuk tantangan di era globalisasi saat ini, serta menyukseskan berbagai program-program pembangunan di Kabupaten Bola Mongondo Utara. Terima kasih. Salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom. Saya Bupati Bola Mongondo Selatan, atas nama pribadi dan seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Bola Mongondo Selatan mengucapkan selamat atas perayaan 70 tahun Gemibem bersinode dan 116 tahun pekabaran Injil di bumi Totabuan tercinta. Semoga membawa damai dan sukacita serta berkat Tuhan Yang Maha Esa senantiasa menyertai kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita sekalian. Saya Sehan Salim Lanjar, Bupati Kabupaten Bola Mongondo Timur, menyampaikan Dirgahayu yang ke-70 kepada Gemibem bersinode. Saya juga sebagai Bupati Bola Mongondo Timur menyampaikan ucapan terima kasih atas dedikasi dan kontribusi baik dari Badan Pekerja Sinode, Gereja Masehi Injili di Bola Mongondo, khususnya di Kabupaten Bola Mongondo Timur, bersama seluruh jemaat yang ada di Kabupaten Bola Mongondo Timur atas kontribusi terhadap pembangunan di Kabupaten Bola Mongondo Timur. Tentunya saya sebagai kepala daerah, sebagai bupati juga menyampaikan harapan-harapan baik kepada Badan Pekerja Sinode, Gereja Masehi Injili di Bola Mongondo
yang ada di Bola Mongondo Timur dan kepada seluruh jemaat menghadapi situasi COVID-19 yang mengancam semua anak bangsa termasuk kita di Bola Mongondo Timur. Harapan saya baik kepada Badan Pekerja Sinode dan seluruh jemaat untuk lebih tingkatkan kedisiplinan kita. Saya yakin dan percaya para hamba-hamba Tuhan dan seluruh jemaat yang ada di Bola Mongondo Timur akan tetap melaksanakan, membantu, memberikan dorongan kepada pemerintah daerah. Sekali lagi saya ucapkan Dirgahayu yang ke-70, Gemibem Bersinode. Semoga Tuhan memberkati kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Ketua beserta segenap jajaran Badan Pekerja Sinode Gereja Masih Injil di Bola Mongondo yang saya hormati. Para pimpinan jemaat sesinode Gemibem serta seluruh warga Gemibem yang diberkati dan dikasihi Tuhan. Saya Olidodo Kambe, Gubernur Sulawesi Utara, mengucapkan selamat atas perayaan Hari Ulang Tahun ke-70 Gemibem Bersinode dan selamat memperingati 116 tahun pekabaran Injil di Tanah Totabuan. Kiranya perayaan syukur di tengah-tengah kondisi pandemi ini dapat semakin memperkuat komitmen, kesetiaan dan ketaatan jemaat Gemibem dalam mempersembahkan karya pelayanan terbaik bagi keagungan nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam memberitakan Injil guna menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah dalam dunia ciptaan Tuhan ini. Kiranya segenap jemaat Gemibem mampu memaknai perayaan ini sebagai kesempatan untuk menyamakan pemahaman terhadap penyesuaian pelaksanaan peribadatan di tengah kondisi pandemi COVID-19 dengan tetap melaksanakan physical distancing, mematuhi protokol kesehatan dalam setiap pergerakan serta terus membudayakan pola hidup sehat dan bersih. Selanjutnya, saya mengajak jemaat Gemibem untuk terus menjalin sinergi yang positif dengan pemerintah daerah. Mari bersama-sama menangani dan tidak bersikap acuh terhadap kondisi lingkungan agar kita dapat pulih dari pandemi COVID-19 sehingga kita dapat menjalankan keseharian dan melaksanakan kewajiban seperti semula lagi serta bersama-sama melanjutkan pembangunan di daerah ini untuk kesejahteraan bersama. Sekali lagi saya mengucapkan selamat atas perayaan HUT ke-70 Gemibem Bersinode dan selamat memperingati 116 tahun pekabaran Injil di Tanah Totabuan. Semoga Tuhan senantiasa menganugerahkan kesehatan dan kemampuan serta memberkati setiap pelayanan yang kita jalankan. Terima kasih. Moto Tompian, Moto Tobian, Bo Moto Tonoban. Shalom.
dan selaku lembaga gereja, hari ini kita boleh merayakan 70 tahun Gemibem bersinode. Segala pujian, hormat, dan sembah kita arahkan kepada Dia, kepala gereja yang kita layani. Mari kita ikuti prosesi kadim majelis jemaat yang saat ini memasuki tempat ibadah. Prosesi diawali dengan bendera merah putih. Mari kita arahkan sejenak pandangan kita menyaksikan prosesi arak-arakan sukacita yang sedang memasuki gedung gereja. Bendera merah putih perlambang bahwa Gemibem adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Arakan yang kedua adalah penlong yang sedang membawa obor, pertanda semangat mengabarkan Injil 116 tahun yang lalu yang didasari pada Alkitab sebagai sumber pengajaran. Dari pemberitaan Injil ini, maka terjadilah pembaptisan yang disimbolkan dengan bejana baptisan. Dan dari baptisan ini terjadilah dan terlaksanalah perjamuan kudus. Selanjutnya, sesudah bejana perlengkapan perjamuan, kita menyaksikan kue hari ulang tahun ke-16 tahun pekabaran Injil di Bola Mongondo. Selanjutnya diikuti dengan pandi Gemibem. Ketika Injil telah berkembang 70 tahun yang lalu, Gemibem berdiri sebagai sebuah institusi yang melakukan persidangan yang dilambangkan dengan palu persidangan. Selanjutnya kue ulang tahun pelambang bahwa hari ini seluruh warga Gemibem bersuka cita karena 70 tahun Gemibem bersinode diperkenankan Tuhan. Diundang berdiri. Pertolongan kita adalah dari Tuhan yang mendirikan gereja oleh karya Kristus Yesus yang telah memanggil dan menghimpunkan kita menjadi satu keluarga Allah untuk bekerja bersama
Roh Kudus melanjutkan karya pembebasan serta membawa damai sejahtera ke dalam dunia ciptaannya. Ia yang setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan buatan tangannya. Amin. Damai sejahtera Allah menyertai saudara-saudara. Damai sejahtera. Amin. Jemaat silakan duduk. Puji-pujian dari Badan Pekerja Sinode Gemibem. Gereja Balai Bahtera. Marilah berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami datang ke hadirat-Mu yang Maha Kudus, sebab kami sungguh rindu memuji dan memuliakan Engkau. Namun ketika kami memeriksa kehidupan kami, maka kami sadar akan kesalahan kami dan rasa betapa kami tidak layak di hadapan-Mu. Dalam kemurahan-Mu kami memohon. Ya Tuhan, kasihanilah dan ampunilah kami. Saat bersatu denganmu, kami tersadar akan ketertutupan telinga kami, menyebabkan hati kami tumbul dan tak mampu lagi menyimak suara lembut roh-Mu. Dalam kemurahan-Mu kami memohon. Ya Tuhan, kasihanilah dan ampunilah kami. Ya Tuhan, kami tahu bahwa kami hanya bisa mengajarkan sabda-Mu, namun kami tak bertindak apapun di kehidupan ini sebagai bentuk kesaksian dari apa yang diajarkan. Dalam kemurahan-Mu kami memohon. Ya Tuhan, kasihanilah dan ampunilah kami. Kami selalu bertindak acuh tak acuh dan mengabaikan panggilan persekutuan-Mu karena kemalasan dan sikap kami yang lebih mengutamakan hal-hal lain daripada mendengar lembut suara-Mu menyapa dan memanggil kami. Dalam kemurahan-Mu kami memohon. Ya Tuhan, kasihanilah dan ampunilah kami. Datanglah ya Roh Kudus, bimbinglah kami dalam pertobatan. Di dalam Kristus kiranya pengampunan, pemulihan, pembebasan serta penyelamatan-Mu senantiasa melingkupi kami, sehingga kami bersyukur dan merayakan hari yang mubarak ini. Kami melakukannya dalam roh dan kebenaran. Dalam kemurahan-Mu kami memohon. Ya Tuhan, kasihanilah dan ampunilah kami. Amin. Dengarlah berita anugerah Allah yang dinyatakan kepadamu sebagaimana janji firman-Nya. Hatiku berbalik dari diriku, belas kasihanku bangkit serentak. Aku tidak akan melaksanakan murka-Ku yang bernyala-nyala, tidak akan membinasakan Efraim kembali. Sebab Aku ini Allah,
dan bukan manusia, yang kudus di tengah-tengahmu, dan aku tidak datang untuk menghanguskan. Tuhan, bila aku merenungkan, terpesona keagungan-Mu, hatiku tersayang hampa dan pedih. Aku insan tak berarti. Tuhanku, korban-Mu lenyapkan manggaku, rasa kasih-Mu selamanya-Mu, junjunganku. Ku berjanji insaf kini taat setiap hari. Dalam persekutuan bersama dengan orang percaya di segala tempat, kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama sambil berdiri. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Mari kita berdoa untuk permohonan penerangan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan, Kepala Gereja dan yang mendirikan gereja di atas bumi ini, lengkapilah kami dengan kuasa Roh-Mu, agar sukacita yang meluap dari setiap anak warga Gemibem, bahkan warga Gemibem secara menyeluruh, terpancar, tapi juga menjadi berkat bagi pekabaran Injil selanjutnya. Dan biarlah kiranya Roh-Mu menguasai kami dalam pemberitaan firman ini, agar nama-Mu yang dipuji dan dimuliakan. Terpujilah Dikau. Amin. Kita akan membaca bacaan Gemibem hari ini dari Markus pasal 6 ayat 6b sampai dengan 13. Markus pasal 6 ayat 6b sampai dengan 13. Yesus mengutus ke-12 rasul. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan. Boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai 2 baju. Katanya selanjutnya kepada mereka, kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ
dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat, dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Demikian jauh pembacaan Alkitab. Yang berbahagia yang mendengar dan merenungkannya. Terpujilah Kristus. Warga Gemibam yang diberkati, yang mengikuti ibadah ini dari jemaat masing-masing, selamat hari ulang tahun Gemibam Bersinode ke-70, dan selamat hari pekabaran Injil Gemibam ke-116. Tanggalnya tanggal 6 Juli, tapi dirayakan bersamaan ini sesuai keputusan tahun 2014. Happy anniversary untuk kita. Saudara-saudara, sejak tanggal 28 Juni 1950, tanggal 28 Juni menjadi Hari Raya Gerejawi Gemibam. Karena itu sekali lagi, selamat hari ulang tahun, baik bersinode maupun hari pekabaran Injil. Syukur dan terpujilah Tuhan Kepala Gereja yang memberkati gerejanya. Semoga perayaan syukur ini yang berlangsung di tengah perang bersama dunia melawan COVID-19 tetap akan memberi makna dan arti bagi kehidupan spiritual kita yang berakar dan dibangun di atas dasar Kristus. Saudara-saudara, melalui bacaan Gemibam hari ini, kembali kita diingatkan beberapa hal. Yang pertama, Yesus Kristus datang untuk melayani dan menyelamatkan dunia. Ia tidak bergeser dari maksud kedatangannya, kendati ia ditolak sejak awal kedatangannya. Dalam teks, barusan ditolak dari Nazaret, dan ia pergi berjalan keliling desa, dari desa ke desa. Yang kedua, Yesus Kristus adalah isi dari berita Injil yang harus diberitakan kepada dunia. Yang ketiga, Yesus Kristuslah yang punya pekerjaan dan yang memanggil serta menetapkan para murid untuk mengambil bagian dan menjadi bagian dari pelaksanaan pekabaran Injil itu. Untuk itu, para murid harus mengikuti segala ketentuan yang harus dibangun dan dilakukan dalam penugasan tersebut. Tidak ada kata tidak. Yang keempat, Yesus Kristus memberi kuasa, kekuatan, power, kewibawaan kepada para murid untuk melawan dan mengatasi kuasa iblis, menaklukkannya. Artinya, para murid diutus dengan kekuasaan dan kewibawaan yang diberikan. Jadi bukan gereja yang punya kuasa. Yang kelima, Yesus Kristus menetapkan model pekabaran Injil, yakni harus holistik, mengajar menyembuhkan kata dan perbuatan, mengajar tentang kehendak Allah dan menyembuhkan fisik maupun non fisik. Yang keenam, Yesus Kristus menetapkan etika pekabaran Injil yang harus ditaati, yakni pemberita Injil harus memulai pekabaran Injil itu dari dirinya sendiri dulu, dengan menghidupi Injil itu. Jangan cuma bilang, tapi mulai dari diri. Ini nyata saat ia memerintahkan bagaimana para murid harus meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang berfokus pada diri sendiri dan mengarahkan fokus pada pekerjaan yang diberikan oleh Kristus.
Kristus yang memiliki kesanggupan untuk mencukupkan. Para murid harus meninggalkan segala keterikatan pada yang material karena percaya pada Kristus. Tuhan bilang, di mana hartamu, situ hatimu. Kita lihat apa itu, dari mana itu, ada di dalam ayat yang ke-8. Saya lupa baca tadi satu ayat. Dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki tetapi jangan memakai 2 baju, dan seterusnya. Meninggalkan kebiasaan keterikatan dan fokus pada Tuhan. Yang ke-7 dari bacaan ini, Yesus Kristus kepala gereja menghargai hukum positif melalui penetapan 2 orang dalam setiap tim. Karena kesaksian itu diakui sah kalau ada 2 orang. Itu yang berlaku waktu itu. Itu hukum positif, tapi juga yang berlaku di kalangan umat waktu itu. Perutusan 2 orang dalam setiap tim, saksi. Juga dalam penetapan ini terkandung makna dari kerja tim, kerja bersama, bekerja sebagai teamwork. Nggak sendiri-sendiri. Inilah terbelakang sinode Gemibem. Yang ke-8, tugas para murid adalah memberitakan Injil dan jangan memaksakan kehendak. Kalau Injil itu ditolak, maka mereka harus meninggalkan kota, desa, tempat tersebut dan menjadi tidak bertanggung jawab atas keputusan orang-orang setempat. Kebaskan debu. Yang penting tong bilang toranya berdosa. Jadi ditolak atau tidak, beritakanlah Injil. Yang berikut ke-9, kuasa yang menyertai para murid nyata dimeteraikan oleh Tuhan dengan hasil yang mendatangkan shalom. Saat itu para murid menanam, menyiram, dan Tuhan yang menumbuhkan. Warga Gemibem yang diberkati Tuhan, pekabaran Injil yang awalnya dilakukan oleh Penlong, karena itu tadi dalam arak-arakan kita coba visualkan dengan prosesi tadi, dilakukan oleh Penlong yang datang ke Gemibem tanggal Bolamongondo tanggal 6 Juli di Popok dan Mariri, begitu kan Ibu Pasek, Pak Pendeta Siwu. Kemudian dilanjutkan dan disiram, dilanjutkan pekerjaan sekaligus disiram oleh tenaga sending Belanda, oleh mobilisasi pekerjaan. Ada yang datang dari luar karena bekerja, tetapi juga oleh orang-orang yang percaya pada Kristus. Semua ini sesuai dengan amanat Kristus sebelum kenaikannya ke sorga. Beritakanlah Injil sampai ke ujung bumi. Gemibem menjadi bagian dari ujung bumi itu. Injil yang berpusat pada Kristus. Mereka ini yang disebutkan tadi dalam pekabaran Injil Gemibem telah menjadi pemberita Injil mulai dari diri mereka sendiri. Sejarah mencatatnya sesuai etika dalam Markus 6 di atas. Mereka memiliki integritas satu dan holistik, dan mereka telah dibuat berhasil sampai dengan deklarasi menjadi Gemibem. Telah ada 67 persekutuan. 1904 sampai 1950 berarti 46 tahun. 46 Kang. Deklarasinya berlangsung di Jamaat Pusat Kota Mobagu pada hari kedua tanggal 28 Juli. Di sini, saudara-saudara, penamaan Gemibem Gereja Masehi Injili di Bolamongondo adalah dalam rangka memberi identitas bahwa Gemibem dibangun di atas dasar yang telah diletakkan, yakni Yesus Kristus ada di logo. Tapi juga menyatakan bahwa Gemibem adalah bagian dari gereja yang kudus, am dan rasuli,
bahwa Gemibem adalah gereja yang percaya pada Allah yang esa, yang mengakui satu baptisan dan esa perjamuannya. Inilah kredo Gemibem, pengakuan Gemibem. Gemibem juga menyadari bahwa Gemibem diutus ke dalam dunia ini secara khusus untuk mengerjakan pengutusan itu di tanah Totabuan. Tugas pemberitaan Injil yang integratif dan holistik ini dan diberi pertumbuhan oleh Tuhan, yakni lahirnya YPK, Yayasan Kesehatan Monompia, dan kemudian Yayasan Sosial Monompia, Mositabian Gemibem. Artinya apa? Artinya kuasa yang menyertai Gemibem selama ini nyata dan teralami. Sejarah mencatat itu. Warga Gemibem yang diberkati Tuhan, kita sekarang ini adalah warga gereja generasi terkini yang harus menjalankan peran ganda. Pertama, peran harus menanam dengan tetap memberitakan Injil dalam kata dan perbuatan. Harus injili dulu diri sendiri, baru injili orang lain. Itu menghidupi Injil. Baik atau tidak baik waktunya, orang bikin baik, orang terima atau tidak, tetap berbuat baik. Orang tolak juga tetap berbuat baik. Dan kita juga diminta untuk memelihara, menanam, memelihara, dan menyiram apa yang telah ditanam oleh para pendahulu kita. Jemaat yang ada, yayasan, persekutuan, dan seterusnya. Yayasan-yayasan. Eksistensi Gemibem saat ini dengan 22 wilayah dan 187 jemaat, karena tanggal 22 Juni Gemibem, Sinode Gemibem telah memutuskan jemaat pemekaran jemaat Modayak dari Immanuel menjadi satu lagi jemaat Sola Gratia Immanuel, Sola Gratia Modayak 3. 187 jemaat, 3 yayasan, dan juga Gemibem telah menjadi bagian dari penggagas perjalanan berokumene, karena tadi gereja yang kudus, am dan rasuli, sehingga aktif dalam kegiatan-kegiatan oikumene dengan PGI, gereja ke-8, dan juga Sinode Am. Itu partisipasi, aktualisasi dari kredo tadi, dari pengakuan iman tadi. Dan semua itu terjadi adalah karena kuasanya yang menumbuhkan, kuasanya yang tetap menjadi bagian setiap gereja yang melaksanakan pekabaran Injil. Karena itu di momentum perayaan ulang tahun ke-70 Gemibem bersinode dan hari pekabaran Injil Gemibem 116, mari kita berkomitmen dalam konteks peran ganda tadi, menanam, memelihara, dan menyiram. Pertama, seluruh warga Gemibem diminta untuk terus menghidupi Injil dalam kata dan perbuatan. Tetap peduli sesama dalam segala keadaan. Terkini dampak COVID-19. Mari kita berperang bersama dengan dunia melawan COVID ini dengan taat protokol. Yang kedua, harus ingat bahwa Gemibem tetap dibangun di atas dasar yang telah diletakkan, yakni Yesus Kristus, dengan tetap setia dalam tim. Gemibem bersinode, berjalan bersama, itu tim, dasar pembentukan sinode. Yang ketiga, kita diminta, warga Gemibem diminta untuk tetap memegang teguh pengakuan iman Gemibem, bertuhankan Allah yang esa, mengakui sebagai bagian dari gereja yang kudus, am dan rasuli, satu baptisan, esa perjamuan. Sekalipun mungkin Bapak Ibu telah banyak di antara warga gereja yang suka belanja ibadah online. Nah, karena zaman begitu, dan karena suka mulai meninggalkan gereja. Ini dasar. Yang keempat,
Kita diminta untuk melawan yang jahat, kuasa jahat, yang sekarang ini manifestasinya, wujudnya dalam berbagai bentuk, yang bermanifestasi dalam kehidupan moral yang rusak, terjadi degradasi moral dalam bentuk misalnya korupsi. Harus mulai dari gereja melawan itu, melawan kuasa jahat. Power ada, diberikan untuk itu. Harus melawan kuasa jahat yang merusak persekutuan dan seterusnya. Dengan tidak melakukan korupsi, cara perlawanan kita dengan tidak melakukan korupsi, dengan tetap membangun keutuhan persekutuan jemaat baik dalam maupun di luar, dan memelihara perdamaian. Itu model-model menaklukkan kuasa jahat. Yang kelima, kita diminta untuk melawan ketidakadilan. Caranya dengan melakukan dan berlaku adil. Kalau ada jabatan di desa-desa, kasih orang pihak sesuai hak. Jangan PDP misalnya pala dengan pala. Jangan ODP orang dekat pala misalnya. Itu di luar sana. Itu keadilan, cara kita melawan ketidakadilan. Jadi jangan nanti berpikir di pengadilan ini, tapi dalam hidup sehari-hari. Kita melawan ketidakbenaran, melawan kebohongan dengan melakukan hal-hal yang benar. Ini sebenarnya yang dimaksudkan juga oleh Tuhan Yesus, lempar batu balas dengan kapas. Lakukan hukum positif. Yang keenam, kita diminta untuk tetap berfokus pada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pengakuan Petrus di atas batu karang ini didirikan umatku. Yang ketujuh, Gemibem diminta untuk menghargai hukum positif sebagai bagian dari kesaksian gereja, yakni berikanlah kepada kaisar apa yang wajib diberikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib diberikan kepada Allah. Kita lihat konsistensi Kristus di situ. Yang kedelapan, untuk semua, kita tidak abuse of power, tidak melakukan penyalahgunaan kekuasaan. Diminta untuk tidak, sekali lagi, tidak menyalahgunakan kekuasaan yang diberikan kepada kita. Kita dapat mengampuni, sebab apa yang kau ampuni di bumi akan diampuni di sorga. Itu tugas gereja. Menyatakan berita pengampunan, memberikan persembahan hidup dengan apa yang ada pada kita dalam mengerjakan tugas pekabaran Injil, baik secara institusi tapi juga secara pribadi. Kita diminta untuk tidak abuse of power, tidak menyalahgunakan kekuasaan di lembaga-lembaga yang ada. Tentu harus mulai dari lembaga internal, dari jemaat, wilayah, yayasan-yayasan, dan badan pekerja sinode sekalipun. Di Gemibem ini, saudara-saudara, FIFA Gemibem, Dirgahayu Gemibem, selamat hari kelahiran Gemibem. Doa dan harapan kita hari ini, Gemibem dengan dasarnya yang kokoh akan tetap ada peraya, maksudnya anggota, ada peraya di masa depan, sehingga perayaannya akan selalu digaungkan. Terpujilah Kristus. Amin. Diundang berdiri, Mars Gemibem. Mari semua warga Gemibem berjalan bersama bergandengan tangan. Kita satu tubuh dalam Kristus, laksanakanlah panggilanmu dengan semangat juang yang Injili. Kita wartakan berita sukacita, walau tantangan datang menghadap, Tuhan Yesus pasti menolong. Kuatkanlah tekadmu untuk bangun persekutuan, bersaksi bagi Yesus di dunia, layani Tuhan dan sesama, maju dan
Yesus kita dapat haluan, diberkatilah gereja Masehi Injili di bawah Disilakan duduk. Marilah kita memberi persembahan sebagai ucapan syukur atas pemeliharaan Tuhan bagi kita. Sambil memberi, ingatlah pesan firman, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Sambil memberi, kita menghayatinya dengan musik. Dalam ibadah ini dirangkaikan dengan pembubaran koordinator kelompok Pekan Keluarga di Jemaat Pusat Kota Mobagu yang telah dilantik minggu lalu. Di rumah yang mendengar ini atau yang ada di sini diundang untuk berdiri. Ya, akan dibubarkan. Baik, yang di rumah yang mengikuti ibadah ini secara online. Atas nama Gemibem menyampaikan terima kasih kepada saudara-saudara yang selama sepekan telah memberi diri bagi pekerjaan Tuhan, mengkoordinir pelaksanaan ibadah Pekan Keluarga. Tuhan memberkati pelayanan saudara-saudara. Dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yesus Kepala Gereja yang kita layani, ibadah kegiatan Pekan Keluarga tahun 2020 dalam rangka 70 tahun Gemibem Bersinode ditutup dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kita akan berdoa, dan dalam doa ini kita membawa persembahan syukur khusus dari adik Alicia Mikael Pondaa
Syukur atas berkat Tuhan dari NN, syukur atas berkat Tuhan dari anggota jemaat, kolom 38, sakit Ibu Kincem Anis yang sedang dirawat di rumah sakit Prof. Kando, Bapak Sandi Sumendak yang baru selesai menjalani operasi di rumah sakit Siloam, syukur ulang tahun ke-54 dari Ibu Heli Manggopa, syukur berkat Tuhan dari usaha sumber berkat, syukur atas ulang tahun pernikahan ke-44 dari keluarga Pati Malumawa, perpuluhan dan syukur HUT Sinode ke-70 dari Ibu Janda NN, syukur 40 hari almarhum Ibu Wubung Lomia, perpuluhan dari NN kolom 28, syukur keluarga LM kolom 2, kolom 11, syukur HUT ke-20 HUT tanggal 22 dari Bapak Oroh dan Dr. Anda Since Oro, syukur ulang tahun ke-53 Bapak NN kolom 35, syukur atas pemeliharaan Tuhan meninggalnya 1 tahun dari Ibu yang kekasih, dan syukur ulang tahun pernikahan ke-16 serta syukur ulang tahun ke-38 Ibu Jane Dapu. Mari kita berdoa. Terima kasih banyak Tuhan, karena Engkau menggerakkan kami dalam keterbatasan fisik. Karena menaati protokol kesehatan, kami dapat menghayati sejarah perjalanan pemeliharaan dan pertumbuhan gerejamu melalui pekabaran Injil dan Gemibem bersinode saat ini di seluruh pelosok tanah Pelabuhan. Terima kasih karena perayaan ini menembus dinding-dinding gereja dan berkumandang dan bisa didengar oleh siapa saja yang memiliki jaringan dan yang oleh Tuhan dipanggil untuk mendengarkannya. Terima kasih Tuhan, karena Engkau berkenan memberkati kerja tim multimedia di Sinode Gemibem, Jemaat Pusat Kota-Kota Mobagu, tapi juga tim yang ikut bekerja bersama sehingga ibadah ini dengan segala sesuatu yang harus dilakukan boleh terlaksana sampai detik ini. Terima kasih Tuhan, karena Jemaat Gemibem Pusat Kota Mobagu juga mengambil bagian dalam perayaan ini melalui ibadah saat ini. Tuhan, kami memohon, berkatilah semua ini yang terlibat dalam pelaksanaan ini, tapi juga gerejamu di seluruh pelosok tanah Totabuan, agar apa yang akan kami tanam selanjutnya, yang kami pelihara dengan berbagai wujud pekerjaan-pekerjaan kami, diberkati oleh Tuhan sehingga bertumbuh dan memberi buah. Diberkatilah jamaat-jamaatmu hari ini yang telah memberi persembahan dengan nyata melalui mata uang, tetapi juga dengan data pulsa, melalui data internet, yakni kesediaan untuk bersama dalam ibadah ini. Tuhan, kuduskanlah semuanya untuk hormat dan kemuliaan namamu. Engkau tahu bahwa hati berkehendak namun tubuh lemah, tetapi Engkau memberikan rohmu atas gerejamu untuk tetap kuat, dan kuasamu yang menyertai agar tetap kuat dalam menghadapi tantangan dan pergumulan. Biarlah itu kiranya tetap atas gerejamu ini, dan jangan Tuhan mengambilnya, agar namamu terus diwujudkan dan dimuliakan. Kami mengucap syukur bersama dengan keluarga-keluarga atas berbagai peristiwa iman yang mereka alami, pemeliharaan, pemulihan, penyertaan, dan masih banyak lagi manifestasi berkat yang mereka terima. Dikuduskanlah kiranya persembahan mereka ini, tapi juga ungkapan-ungkapan sukacita, dan kabulkanlah permohonan mereka di saat mereka datang dengan sepenuh hati di hadapan hadirat-Mu, agar selamat sejahtera yang melampaui akal dalam bentuk umur panjang, kecukupan, kelanggengan kasih, pemulihan tetap menjadi bagian hidup mereka. Terima kasih Tuhan, karena di sini kami juga telah memberi persembahan dalam bentuk uang. Kuduskanlah persembahan ini untuk pekerjaan-pekerjaan pelayanan gerejamu.
Kiranya gerejamu ini dikuatkan oleh Tuhan untuk dapat menghidupi Injil di dalam hidup sehari-hari tanpa kecuali, mulai dari jamaat sampai pada pelayan-pelayan khusus, sehingga kemuliaan-Mu makin bersinar melalui kami. Beri kami kekuatan untuk melawan yang jahat, sebab kuasa itu telah diberikan atas kami. Tuhan, berkatilah pemerintah kami yang terus berupaya mewujudkan masyarakat yang sejahtera, terkini dengan berbagai program, agar masyarakat Republik ini tidak terpuruk di tengah situasi pandemi COVID-19 karena ekonomi, karena kehilangan pekerjaan, dan lain sebagainya. Kami percaya kuasa-Mu mengendalikan dan kuasa-Mu melampaui apa yang kami pikirkan. Secara khusus kami berdoa untuk proses pemulihan yang dijalani lagi oleh Bapak Didi Pandeirot. Kuduskanlah apa yang telah dikerjakan dan dilalui untuk kesembuhan ini, karena Engkau pengendali hidup dan masa datang dari hamba-Mu ini. Terpujilah Dikau segala sesuatu yang akan dikerjakan oleh gereja-Mu dalam rangkaian dengan kemuliaan bagi nama-Mu, kiranya dikuduskan dan diberkati oleh Tuhan. Ini doa kami, syukur dan pengharapan kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita menyanyi di jalanku ku diiring, ayat yang kedua. Diundang berdiri. Saudara-saudara kekasih Kristus, ibadah ini merupakan tanda syukur kita atas penyertaan Tuhan bagi Gereja Masehi Injili di Bolamongondo, sehingga dapat merayakan 116 tahun pekabaran Injil di Tanah Totabuan dan 70 tahun bersinode. Ibadah ini juga sekaligus menjadi komitmen kita untuk bersama dalam mengembangkan pelayanan demi kemuliaan Tuhan. Yakinlah kita semua akan mampu menjalani dan melewati berbagai tantangan kehidupan dan pelayanan, karena kita berjalan bersama Yesus Juru Selamat, sobat kita yang setia. Dengarkanlah firman Tuhan. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia menutupi segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, dan menanggung segala sesuatu. Karena itu pergilah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Kekuasaan Tuhan yang melampaui segala akal
akan memberkati Gemibem dalam melaksanakan tugas bersekutu, bersaksi, dan melayani. Kasih karunia Tuhan Allah menyertai kita semua. Tuhan memberkati Indonesia dan melindunginya. Tuhan menyinarinya dengan wajah-Nya. Tuhan memberinya kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada Indonesia dan memberinya damai sejahtera. Amin. 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 Demikian, silahkan duduk. Ada nyanyian virtual Tuhan memberkati Indonesia tapi tidak connect dengan lisan. Disilahkan duduk. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, demikian ibadah yang sudah kita ikuti bersama. Disampaikan terima kasih kepada Pendeta CHN Raintama Pangulima Magister Teologi yang telah menuntun kita dalam ibadah. Saudara-saudara, Gemibem selaku institusi sebagai sebuah organisasi dalam perjalanannya membutuhkan penyemangat tapi juga pengingat, dan itu dinyatakan melalui mars dan himne Gemibem yang telah diciptakan oleh saudara-saudara kita melalui talenta yang telah diberikan Tuhan kepada mereka. Dan karena itu di hari sukacita ini Gemibem melalui keputusan sidang sinode Gemibem akan memberikan apresiasi kepada para pencipta lagu Mars Gemibem, himne Gemibem, Mars Pemuda, Mars Remaja, Mars Pria Kaum Bapa, Mars Wanita Kaum Ibu, dan himne Anak Sekolah Minggu. Disampaikan kepada kita semua bahwa bentuk apresiasi ini dalam bentuk plakat, tapi juga ada uang tunai yang melalui keputusan rapat Badan Pekerja Sinode, satu lagu mendapatkan dana tunai sebesar 5 juta rupiah, dan terinformasi untuk dana ini ada yang sudah direalisasikan, tapi ada yang nanti akan jemput di kantor sinode. Untuk itu kami mengundang yang pertama Pendeta R.O. Raintama, Magister Teologi, pencipta Mars Gemibem, untuk ada di depan, tapi juga pencipta himne Anak Sekolah Minggu. Kemudian mengundang Dr. Andes Sondi Ratu almarhum yang diwakili oleh keluarga tentunya sebagai pencipta Mars Pria Kaum Bapa, kemudian pencipta Mars Wanita Kaum Ibu, dimohon untuk berada di depan. Selanjutnya Dr. Andes Herson Muaya, pencipta Mars Pemuda. Kemudian untuk Mars Remaja Bapak Penatua Yosumenda, Bapak Roni Dotulong, dimohon kepada yang kami sebutkan untuk ada di depan. Bapak Doli Moko Ago, Bapak Nolvin Asa, Ibu Yoneke Nelan, dan himne Sekolah Minggu oleh Pendeta R.O. Raintama, Magister Teologi. Mengundang Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris untuk dapat menyerahkan secara berturut-turut. Dan sebagaimana kami informasikan tadi bahwa uang tunai ada yang telah direalisasikan dan sebagian lagi nanti dapat dijemput di kantor sinode. Silakan kepada Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris.
demikian disampaikan terima kasih baik kepada yang menyerahkan maupun yang menerima. Disilakan untuk kembali ke tempat masing-masing, dan jangan lupa sebagaimana yang kami informasikan tadi bahwa ada apresiasi dalam bentuk uang tunai masing-masing lagu sebesar 5 juta rupiah, walaupun ada yang sudah direalisasikan tapi yang belum dapat berhubungan dengan pengelola keuangan sesudah ibadah ini selesai. Disilakan kembali ke tempat. Persekutuan sukacita yang diberkati Tuhan, beberapa waktu yang lalu melalui Sekretaris Komisi 1 sudah diinformasikan bahwa seluruh pelayan khusus Gemibem kiranya dapat mengirimkan rekaman pribadi masing-masing di saat menyanyikan himne Gemibem. Karena ini sudah diupayakan dengan susah payah. Informasi ada yang merekam sampai 10 kali diulang baru jadi. Dan karena itu akan sangat kecewa jika itu tidak ditayangkan. Dimohon kita bersabar 2 menit, kita menyaksikan tayangan himne Gemibem yang dinyanyikan oleh seluruh pelayan yang sempat mengirimkan rekaman pribadi masing-masing sebagai bentuk sukacita dan syukur di hari ini. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mendapat kado istimewa di hari sukacita ini, di mana melalui upaya yang telah dilakukan oleh Badan Pekerja Sinode Gemibem, saat ini kita telah mendapatkan sumbangan pengadaan alat multimedia dalam rangka merekam baik itu suara gembala maupun kegiatan-kegiatan lainnya. Perkenankan Selama melalui ini media suara gembala banyak kami menyampaikan kena kualitas apresiasi suara. dan Tapi dengan ucapan adanya terima kasih sumbangan Gemibem multimedia ini, kepada pertama penduduk negeri ini, Bolak Mongondo Raya, yang sejak awal bersedia hidup berdampingan dengan gereja dan bersikap toleran dengan kepelbagaian. Yang kedua, terima kasih dan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Utara yang terus memberi perhatian dan mewujudkan keadilan sosial kepada Gemibem melalui anggaran yang dialokasikan dari dana APBD dan CSR. Khususnya terima kasih kami kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Bapak Oli Dondo Kambing SE yang terus memberi perhatian dan terakhir terkini dengan sumbangan untuk pengadaan multimedia Gemibem. Yang ketiga, pemerintah kabupaten dan pemerintah kota Sebelah Mongondo Raya yang juga memberi perhatian melalui APBD, melalui komunikasi, melalui relasi, dan terus bersinergi untuk membangun Bolak Mongondo yang sejahtera. Yang berikut terima kasih kepada jemaat Gemibem Pusat Kota Mobagu yang bersedia menjadi tempat pelaksanaan ibadah online saat ini dalam rangkaian dengan syukur ulang tahun Gemibem dan Hari Pekabaran Injil Gemibem. Doakan kami agar kami tetap dapat menjadi sahabat untuk semua orang dan kami terus melayani Kristus, bukan melayani kekuasaan. Terpujilah Kristus Kepala Gereja. Terima kasih.